motivasi yang diberikan kepada anak-anak ini untuk terus tampil akan lebih kuat. Makanya harus dipaut. Ini harus dengar baik-baik sehingga anak-anak di luar itu harus masuk di PAUD. Yang keempat itu anak-anak ini diatur supaya belajar secara positif. Di rumah bisa, papa mereka pasti bisa atur, anurin, belajar ini nih. Tetapi tidak terstruktur secara positif. Makanya di PAUD ini akan diatur. Kau harus seperti ini, seperti ini. Oh ini teh harus tahu pesia. Are. Ini tidak bisa didapat dari pendidikan non formal atau di rumah. Yang kelima itu menjaga kekompakan atau kebersamaan. Melatih mereka, anak-anak ini melatih untuk selalu hidup bersama. Itu positif. Kenapa harus masuk di PAUD ini? Jadi mama sia pilih ke harus menuhin dia. Anak-anak mereka bukan hari ini saja yang mereka dapat perhatian dari bapak atau guru-guru PAUD atau pemerintah, tak akan seterusnya selama dia masih mau untuk bergerak. Jangan sampai harus habis PAUD dia bilang cukup sudah. Masuk di SD biar sudah. Dukung mereka sampai jenjang yang sangat lebih tinggi, bila perlu sampai doktor. Nah, ini motivasi. Jangan bawa kebiasaan lama kita itu untuk mengatur anak-anak itu mengikuti kita punya paradigma atau pola hidup yang lama. Salah. Saya ngomongnya rombak mindset. Oh cukup SMA cari kerja sudah. Tidak boleh. Merubah hidup kita ini hanya lewat jalur pendidikan. Tidak ada yang lain. Kerja keras oke. Tetapi pendidikan atau manajemen hidupnya tidak bagus, percuma. Lihat banyak yang gagal. Kerja keras pasti sama. Mindset itu dirubah hanya melalui pendidikan model seperti ini. Anak-anak ini kita lahirkan, kita karirkan untuk masa depan Ketiri yang lebih bagus. Setuju Setuju. Bukan hanya anak-anak PAUD, ini adik-adik mereka yang duduk di sini. Pemerintah desa Ketiri untuk zaman saya, pasti saya akan dukung penuh untuk hal yang positif. Tidak bisa tidak. Yang penting untuk hal positif. Anak-anak ini. Karena bayi-bayi mereka, nenek mereka yang duduk itu ya seperti itu sudah. Kita tidak bisa rombak lagi. Kita mau kejar paket A, paket B, paket C, percuma karena ini tidak akan diisi. Sekedar hanya untuk kertas, untuk mungkin cari sesuatu. Tetapi ini tidak terisi, percuma. Ini sudah terbentuk dengan garis yang selalu keras. Tembok ini anak munas pastian, tak lebih otian, susah. Maka peluang itu hanya di anak-anak ini. Kerja keras mereka. Setuju Kerja keras untuk mereka, bukan kerja keras untuk pikir diri. Saya lihat orang Ketiri ini banyak yang utang. Tetapi utang untuk anak tidak masalah. Ingat itu. Utang untuk anak belajar untuk masa depan yang lebih tidak masalah. Semua orang itu punya beban, tapi anak-anak ini punya masa depan yang lebih cerah, punya cita-cita yang luar biasa. Nah. Ini ada, ini no cita-cita kah? Kalau adik cita-cita mau jadi apa? Cita-cita dari sana? Dari sana. Suster. Suster. Dokter. Polisi. Polisi. Tentara. Polisi. Pilot. Pilot. Tentara. Baik. Ini cita-cita anak. Nah, cita-cita anak itu positif. Rona toh? Rona. Jangan sampai kita orang tua yang gagal. Nah, saya ulang kembali. Jangan sampai orang tua yang gagal untuk memberikan motivasi untuk mereka. Ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang pilot, ada yang tentara, suster. Ini tentunya bahwa tugas yang mulia
yang akan mereka lakukan untuk masa depan mereka. Tetapi tentunya tidak terlepas dari bapak mereka. Jangan sampai cita-cita anak ini pulang langsung jawab bilang kita susah. Jangan, susah itu dulu. Hari ini kalau kita kerja, kita selesai, tuntas. Kenapa tidak bisa? Yang penting kerja. Kelemahan kita di sini etos kerja atau semangat kerja kurang. Itu saja. Semangat kerja kita kurang. Bangun pagi-pagi tidak mau kerja, jam 8, jam 9 baru kerja. Bahkan bangun jam 9 masih minum kopi. Salah. Rombak untuk mereka. Rombak untuk mereka. Cita-cita mulia yang mereka ambankan itu harus tuntaskan. Ini harus ngomong. Kalau tidak bisa. Banyak anak-anak mereka ke sekolah di sana, tetapi tidak didukung dengan hal positif. Mereka harus kembali. Persoalan internal kita sebagai orang tua jangan tunjukkan di depan mereka. Ingat tadi anak-anak mereka ini. Setanda nanti orang tuanya. Setanda nanti. Harus dorong. Kenapa tidak bisa? Persoalan lain itu persoalan urusan orang tua. Tidak boleh sangkut paut oleh mereka. Bele lah lewin di tali nih. Harus bele. Apalagi kita ini umur-umur produktif. Umur produktif itu umuran kerja dari 17 sampai dengan 60 tahun. Ini kan banyak yang belum 60. Syukurlah kayak mau sih ya, toban, mungkin istirahat. Tetapi banyak anak-anak yang masih bersedia untuk bantu mereka. Kita yang masih umur produktif ini, umuran kerja ini, jangan persalahkan alam ya. Ini saya omong memang. Jangan persalahkan alam, bilang air tidak ada, cuaca tidak mendukung, taman lamuris. Salah itu. Kesalahannya di kita karena ini. Dengar, karena mindsetnya yang salah. Persoalannya di situ kaitkan dengan anak untuk tidak sekolah. Lucu itu. Itu saya dengar itu pas saya marah. Kalau sekeluarga saya marah. Tidak boleh. Dukung anak untuk sampai tuntas kerja. Anak cita-cita dokter, orang tua tidak kerja terus bilang kita susah. Kita lihat nanti. Ini harus ngomong. Kalau tidak, cita-cita anak ini akan diluluhkan oleh orang tua. Rona ini ada di sini semua itu pikiran. Pikiran itu adalah sumber dari semua. Pikiran itu menggerakkan hati, menggerakkan kita mental, sehingga malas, tidak susah untuk berpikir untuk buat hal yang baik. Jadi untuk PAUD Betel Kateri hari ini terima kasih karena telah melahirkan kita punya anak-anak 10 orang untuk terus berproses untuk menuju pendidikan lebih tinggi. Tentunya akan masuk di SD. Kami dari pemerintah desa terus mensupport, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan urusan di PAUD Betel Kateri. Kita setiap tahun itu terdata bahwa yang kita atur untuk ini 16.800.000 itu untuk tutor PAUD 2 orang. Tentunya kita akan melihat lebih lagi hal yang menjadi urgen kebutuhan PAUD Betel Kateri ini, sehingga dukungan untuk proses pertumbuhan anak ini dalam berpendidikan PAUD akan menjadi lebih nyaman. Tentunya kita akan melihat itu secara positif. Selagi tidak bertabrakan dengan aturan, pasti kita dukung. Kita saling mendoakan. Karena kami di pemerintah desa ini bukan malaikat juga, yang hari ini omong terus terjawab semua. Kami manusia sama seperti bapak mama mereka, kita sama-sama. Sehingga terus kami mengharapkan doa dan dukungan dari bapak mereka. Berikanlah kami kesempatan untuk bekerja sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Jangan paksakan kami untuk berbuat yang lebih yang tidak sesuai dengan aturan. Nanti efeknya untuk kita semua jeleknya. Kami terus mendukung untuk adik-adik mereka ini. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebih atau mungkin ada kata dan bahasa yang kurang berkenan, mohon maaf. Dari tempat ini atas nama pemerintah Desa Kateri bersama staf,
mengucapkan profisiat dan selamat buat adik-adik 10 ini dan orang tua yang terus mendukung. Terima kasih juga kepada Ibu Pengelola, Bapak Pembina, dan semua stakeholder yang terkait dalam urusan ini. Kami sampaikan terima kasih. Tentunya Tuhanlah yang membalas kebaikan dan kemurahan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, Salam. Salve. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan selamat siang. Tuhan memberkati.